Halo guys, kalau misalkan lo semua lagi nyari handphone mid-range dengan desain yang mewah, kemudian kualitas kamera kelas atas, gue rasa brand dari Vivo ini bisa jadi salah satu pilihan terbaik ya guys. Kebetulan banget nih, beberapa hari yang lalu Vivo baru aja ngirimin produk terbarunya mereka guys di kelas mid-range, yang secara keseluruhan menurut gue ini hampir selevel dengan flagship. Ini dia brother, Vivo V29. Lo bisa lihat sendiri nih desain dari smartphone ini guys. Gue jamin lo sama sekali nggak ada komplain sih terkait sama desainnya. Begitupun sama gue nih, sebut aja desain handphone flagship itu kayak gimana sih menurut lo? Layar melengkung? Ada bro. Material bodi kaca? Ya iya ada juga nih. Fingerprint dalam layar? Jelas ada. Ringan dan juga tipis? Apalagi bro? Karena Vivo V29 ini ketebalannya cuma 7,46 mm guys, dengan berat cuma 186 gram aja. Bahkan ya, kalau dibandingin sama Vivo V27 5G sebelumnya, gue ngerasa kalau desain V29 ini tuh mengalami beberapa upgrade coy. Terutama dari sisi desain modul kameranya yang lebih gede dan juga bold, yang bikin terlihat lebih mewah gitu. Dan tampilannya beda aja bro. Hingga finishing warna dari smartphone ini yang cantik banget sih menurut gue. By the way, varian warna dari unit yang gue review sekarang itu adalah warna Peak Blue. Yang punya motif kayak kristal yang membentuk gunung gitu loh bro. Menurut gue sih ya, varian warna Peak Blue ini adalah pilihan warna yang paling netral sih dari 3 pilihan warna yang tersedia. Tapi kalau misalkan lu cowok nih dan emang pengen desain yang maskulin, slow aja bro, karena Vivo juga ngasih pilihan warna hitam kok, yang kelihatan gak kalah elegan. Terus nih ya, Vivo juga memperkenalkan varian warna baru bro untuk Vivo V series-nya mereka, yaitu warna merah ataupun velvet red. Yang jujur, ini gue cukup penasaran sih sama warnanya. Desain bodi melengkung tadi ya, otomatis juga bikin layar dari handphone ini udah melengkung juga bro. Kalau Vivo sih nyebutnya sebagai Ultra Slim 3D Curve Screen Design ya bro. Layarnya ini berukuran 6,78 inci, udah pakai panel AMOLED, resolusinya udah 1.5K yang ngebikin tingkat kerapatan layarnya ini cukup tinggi ya, di angka 452 ppi. Dengan refresh rate yang cukup tinggi juga nih, yaitu 120 Hz. Layarnya ini harus gue akuin sih, emang enak banget bro buat dipakai nonton. Selain karena panelnya udah pakai AMOLED ya, reproduksi warnanya ini menurut gue kayak banget sih. Jadi nggak salah sih kalau Vivo ini mengklaim layarnya ini udah cinema grade dengan 100% DCI-P3 White Color Gamut. Bahkan nih, buat sekedar kebutuhan nonton YouTube aja, itu udah enak banget bro. Karena kita bisa nonton semua kualitas video sampai HDR sekalipun, berkat dukungan HDR10 Plus di handphone ini tentunya. Terus sekarang ada pertanyaan nih bro, emang nggak bahaya tah bang kalau misalkan nonton di layar handphone tuh berlama-lama? Tar dulu nih bro, itu handphone zaman dulu layarnya begitu. Tapi insya Allah untuk layar handphone zaman sekarang sih aman-aman aja bro. Apalagi Vivo V29 ini udah punya perlindungan SGS Eye Protection ya, yang bisa ngurangin kadar blue light dan juga flicker di layarnya. Sehingga bikin mata kita tuh jadi nggak gampang capek gitu loh bro. Untuk kebutuhan penggunaan outdoor juga aman banget brother, karena peak brightness layar dari Vivo V29 ini udah sampai 1300 nits. Baiklah brodi, dari bagian layar, kita sekarang pindah ke pembahasan wajib nih untuk Vivo V series ke atasnya mereka, yaitu masalah kameranya bro. Kalau misalnya kita lihat nih ya, secara spek di atas kertas, konfigurasi kamera dari Vivo V29 ini memang terlihat masih sama ya, gak dikasih upgrade nih sama pihak Vivo. Paling yang jadi pembeda cuma di lensa ketiganya aja guys, dari konfigurasi triple kamera yang ada di handphone ini. Kalau misalnya kita lihat ya, Vivo V27 yang 5G itu pakai lensa 2 megapiksel tapi makro. Nah di Vivo V29 ini, Doski ini pakai lensa 2 megapiksel juga, tapi dia pakai lensa monokrom. Selebihnya mah sarwakene guys, alias sama aja. Kamera utamanya masih 50 megapiksel, OIS Ultra Sensing Camera, yang didampingin sama lensa 8 megapiksel Super Wide Angle. Sementara buat kebutuhan selfie nih, juga masih mengandalkan lensa dengan resolusi 50 megapiksel ya guys, yang bisa banget dipakai buat kebutuhan wifi ataupun vlogging rame-rame bareng teman-teman kalian nih, berkat fitur 50 megapiksel AF Group Photo, yang mengandalkan 92 derajat field of view yang disematkan di lensa kamera depannya bro. Hasil fotonya juga kelihatan lebih tajam ya guys, dengan karakter warna yang juga lebih enak dilihat nih menurut gua. Bahkan, gue bisa bilang nih, kalau kamera Vivo V29 ini udah ready to post banget ke sosial media. Tanpa perlu lu edit-edit lagi nih guys. Tapi dengan catatan ya, saran dari gua nih, mending lo aktifin selalu mode HDR-nya, terutama buat pengambilan foto portrait. Nah ini memang ngebantu banget ya buat ningkatin lagi kualitas foto di berbagai kondisi. Bahkan nih pas backlight sekalipun menurut gua. Hal ini juga berlaku ya buat kualitas kamera depannya juga nih bro.
Tapi jujur gue memang agak sedikit kurang yakin sih guys, apakah faktor dari image processing nih dari Snapdragon 778G yang ngebikin hasil fotonya jadi lebih oke, atau mungkin memang dari pihak Vivo-nya aja gitu yang ngedevelop konfigurasi kameranya lebih ciamik sehingga ngehasilin foto juga yang lebih oke gitu guys. Menurut lo faktor yang mana nih? Langsung aja kita sharing-sharing di kolom komentar brody. Terus fitur lain yang dibawa sama Vivo V29 ini dibandingkan sama fitur-fitur fotografi dari si Vivo V27 5G juga relatif sama ya guys. Yang membedakan cuma mode double exposure aja nih di Vivo V27 5G yang nggak terlihat di handphone ini. Dan digantiin sama dua fitur baru yaitu Food Mode untuk kebutuhan foto makanan pastinya, dan juga Astro Mode buat kebutuhan foto bintang di kondisi malam hari guys. Terus buat lo semua nih yang suka foto-foto bulan gitu ya, bulan Jamilah, aduh, itu juga masih ada bro fiturnya, namanya Super Moon Mode. Di sini ada guys. Tapi lu jangan nanya ya, apakah gue punya sampling fotonya atau enggak? Karena seperti yang kita tahu, ini situasi dan kondisi di Jakarta lagi nggak baik-baik aja bro, karena polusi banget, polusi. Nah, terus poin yang paling gue suka dan gue rasain ya sebagai upgrade yang paling signifikan dari sisi fotografinya adalah fitur Aura Light Portrait-nya. Yang kali ini guys, udah dilengkapin sama fitur Smart Light Control yang bisa menyesuaikan intensitas cahaya nih secara otomatis di kondisi minim cahaya ataupun di pencahayaan yang kompleks. Tapi kalau lu butuh, lu juga bisa adjust intensitas cahayanya ini secara manual ya, kayak gini nih bro. Kemudian kualitas perekaman video dari Vivo V29 ini juga nggak main-main loh guys. Karena bisa ngerekam video 4K 30 fps dengan hasil yang cukup baik di kondisi siang hari. Tapi kalau misalkan lo butuh buat ambil video di 60 fps, lo bisa turunin sedikit sih resolusi videonya ke 1080 pixel. Kalau misalkan terkadang sistem stabilisasi di handphone lain tuh cuma bisa diaktifin untuk perekaman di 1080 30 fps ya. Nah, di Vivo V29 ini udah support bahkan di 1080 60 fps guys. Bahkan nih, Vivo juga ngasih fitur stabilisasi ultra buat lo yang ngerasa masih kurang stabil videonya. Tapi dengan catatan nih ya, bahwa framingnya akan semakin ngezoom nih guys, setiap kali lo naikin kemampuan stabilisasi dari videonya. Tapi menurut gue nih ya, fitur stabilisasi standar bawaannya aja tuh udah cukup kok buat lo ngerekam video di kondisi apapun. Tapi kalau misalkan lo memang urgent banget pengen ngerekam video di kondisi yang malam, kemudian low light gitu bro, lo bisa manfaatin banget nih fitur super night videonya, supaya hasilnya lebih terang dan juga lebih oke bro. Jujur pas pertama kali nih ya, gue ngejajal foto-foto pakai handphone ini guys, gue ngerasa excited banget gitu. Sampai gue kulik-kulik banget nih semua fitur kameranya. Tapi, satu hal yang justru jadi ketahuan dan jadi sedikit kelemahan dari handphone ini guys, adalah malah baterainya. Yang cuma 4600 mAh yang kerasa cepet banget nih berkurangnya. Untungnya sih, proses pengecasan ini terbilang cukup cepat ya guys, berkat teknologi 80 watt flash charge. Pihak Vivo mengklaim sih kalau dalam waktu 18 menit lu bisa ngisi baterai dari 0 sampai 50% lo guys. Dan berdasarkan pengalaman gue sih memang klaim tersebut cukup valid ya. Dan pas gue cas nih dari abis banget dalam waktu 30 menit itu bisa keisi sampai 73% lo guys. Dan bisa full 100% nih dalam waktu 48 menit aja. Kemudian poin lain yang awalnya gue sempat berpikir akan menjadi kekurangan adalah keputusan Vivo yang justru menyematkan chipset Snapdragon 778G di handphone ini. Gue rasa banyak dari kalian yang juga mungkin berpikiran sama ya kayak gue. Pas tau chipset yang dipakai sama Vivo V29, kayaknya gimana nih gitu. Nah hal ini memang terbilang wajar sih guys, mengingat versi Vivo V27 5G sebelumnya itu pakai chipset Dimensity 7200 yang secara performa nih dan benchmarknya tuh lebih powerful. Lo semua bahkan bisa ya bandingin sendiri nih hasil benchmark dari Vivo V29 ini dengan hasil benchmark dari Vivo V27 5G yang sebelumnya. Mulai dari Antutu sampai 3D Mark, semua hasilnya tuh kompak, memenangkan performa dari Vivo V27 yang 5G. Tapi nih pas gue tes buat main game ya, ternyata skor benchmark tadi tuh sama sekali tidak menggambarkan performa aslinya bro. Contohnya nih, pas gue pakai buat main Mobile Legends, di sini gue bisa main di settingan grafis high dan juga refresh rate ultra. Jujur, gue lebih mending settingan grafis yang kayak gini sih dibandingkan sama settingan grafis ultra dan refresh rate high di Vivo V27 5G sebelumnya. Terus kalau buat main game PUBG Mobile, settingan grafis tertingginya kali ini juga sama ya guys, yaitu maksimal di Smooth Extreme dan juga HDR Ultra. Mau dipakai main di settingan manapun, rasa-rasanya nih masih sama ya, lancar di angka 60 fps.
Terus buat lo nih yang hobi main Call of Duty Mobile, di sini gue bisa mainin di settingan maksimal very high max ya. Padahal sebelumnya sih di Vivo V27 5G, kalau lo mau main di frame rate max, itu settingan grafisnya maksimal cuma bisa di high lo guys. Bahkan pas gue pakai main Genshin Impact nih, di settingan rata kanan highest 60 fps, gue di sini bisa dapetin rata-rata di angka 40 fps lo guys. Dengan rincian 39 sampai 40 fps pada saat war, dan hampir menyentuh 50 fps nih pada saat gue sekedar buat dipakai lari-lari gitu, buat explore map. Secara keseluruhan sih gue rasa kualitas performa dari Snapdragon 778G ini memang tidak mengecewakan ya guys. Tapi apa mungkin karena memang chipset yang sekarang tuh udah mateng gitu bro. Jadi semua game tuh bisa dilibas dengan optimal. Hal ini jelas ya, nggak lepas dari peran teknologi Ultra Large Vapor Chamber Bionic Cooling System yang masih disematkan loh oleh pihak Vivo di smartphone ini. Ukurannya juga dibikin 20% lebih besar nih guys, jadi performa pendinginannya pun lebih optimal. Nah, Vivo V29 kali ini datang dalam dua varian ya, yaitu RAM-nya 8 plus 8GB extended RAM, dengan storage-nya tuh 256GB seperti yang gue pegang kali ini guys. Dan ada lagi nih satu versi yang lebih tinggi, yaitu 12 per 512GB, yang menjadikan Vivo V29 ini sebagai handphone dengan pilihan storage paling gede loh guys, di range harganya. Terus fitur lainnya sebenarnya umum nih dimiliki oleh ponsel kelas mid-range-nya Vivo, tapi selalu terlihat eksklusif gitu ya di lini smartphone Vivo, yaitu NFC multifunction yang jelas nggak bakal absen nih. Kenapa gue bilang eksklusif? Ini murni karena fungsinya yang bukan cuma bisa dipakai buat kebutuhan cek ataupun top up saldo uang elektronik loh guys, tapi juga bisa dipakai nih buat duplikasi kartu akses yang kalian milikin. Contohnya nih kayak akses apartemen dan lain sebagainya bro. Jadi kesimpulannya nih ya guys, dengan harga yang sama sekali nggak dinaikin dari yang versi sebelumnya, yaitu 6 juta kurang 1000 untuk varian yang 8GB per 256GB, kemudian 7 juta kurang 1000 untuk varian yang 12GB per 512GB, gue rasa memang Vivo V29 ini bener-bener nggak bisa kita pandang sebelah mata bro, karena spesifikasi di atas kertas yang dibawa sama handphone ini guys. Karena setelah gue pakai selama kurang lebih seminggu nih, gue sama sekali nggak menemukan masalah terkait performanya. Baik buat kegiatan komputasi seharian gitu ya, editing tipis-tipis lah di aplikasi CapCut, bahkan buat kebutuhan gaming dalam durasi yang panjang sekalipun. Selain itu bro nih, desainnya ini loh guys, yang gue rasa lo semua juga bakal sepakat sih, bahwa looks-nya ini tuh mewah banget. Selayaknya sebuah handphone flagship yang harganya tuh kayak belasan juta gitu loh guys. Paling catatan dari gue nih ya, cuman dari spek di atas kertasnya sih, yang memang pasti bikin beberapa kalangan tuh memandang sebelah mata gitu sama smartphone ini. Tanpa mencoba performanya secara langsung gitu guys. Ya mungkin ini Vivo bisa kali ya, kedepannya ngasih gebrakan sebuah smartphone yang terjangkau, tapi spek di atas kertasnya tuh beneran menawan gitu. Tapi ya balik lagi sih, kalau gue lihat dari campaign-nya si Vivo, memang sangat mengedepankan fitur Aura Light Portrait-nya ya. Sangat terlihat banget nih, kalau handphone ini memang lebih difokuskan di aspek fotografi daripada sekedar raw performance. Ya terbukti sih, jadinya meskipun punya spek yang di atas kertas bagi sebagian orang tuh dianggap kurang menarik, cuman si Vivo V29 ini bisa ngasih performa gaming dan hasil foto dan video yang ciamik loh guys. So kira-kira menurut pendapat kalian gimana nih si Vivo V29 ini guys? Langsung